Jalan merupakan prasarana transportasi darat, tempat perlintasan bagi orang, kendaraan, dan sebagainya. Adapun yang menarik nih mengenai pengertian jalan yang saya temukan di internet, berkedok menurut undang-undang, dan ada juga yang lebih penting di pertengahan sampai akhir pembahasan. Jadi tonton terus video ini ya. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Berarti saluran air di jalan itu namanya bukan saluran air, tapi itu jalan gitu. Pembatas juga begitu. Nama aslinya adalah jalan. Rambu-rambu juga begitu kan. Namanya adalah jalan, bukan rambu-rambu lalu lintas. Kan semua yang ada di bagian jalan kan. Ya, saya lanjutkan. Nah, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah. Nah, ini di bawah, maksudnya mungkin ya terowongan bawah tanah lah, atau air, atau serta di atas permukaan air. Nah, di atas permukaan air kan berarti jembatan itu. Namanya kan jembatan ya. Tapi kecuali jalan kereta api, jalan roli, dan jalan kabel. Lah, mengapa itu kok dikecualikan padahal sudah ada embel-embelnya jalan? Kok aneh gitu. Jembatan saja dinamakan jalan kan di atas permukaan air gitu. Tapi yang namanya jalan kereta api kan sudah ada embel-embelnya jalan gitu. Ya, mungkin Anda tertarik dengan artikel yang saya temukan ini, bisa dicek linknya, saya taruh di deskripsi gitu. Nah, oke, lanjut. Jalan yang sering kita gunakan untuk melintas itu juga butuh perhatian gitu loh, gengs. Bukan hanya doi lo yang setiap waktu kau perhatikan dengan penuh kasih sayang. Tanpa yang satu ini nih, gengs, yaitu jalan. Setiap kali kau ngajak pasangan lo keluar, gak akan bisa tanpa dan jalan gitu. Kamu mau ketemuan di mana kek, gak akan bisa ketemu tanpa adanya jalan yang menghubungkan titik di mana kamu bisa ketemuan gitu. Jadi tolong perhatikan mbak-mbak, mas-mas, dan semua manusia yang pernah dan yang akan melintas di jalan, khususnya pemerintah nih yang berperan di pembangunan jalan. Coba deh kalian pahami problem-problem seperti ini. Coba ini gara-gara apa? Hujan. Jangan dulu deh menyalahkan hukum alam gitu. Kita kan tahu hukum siang dan malam. Siang adanya matahari, bumi yang terkena pancar sinarnya menjadi terang gitu. Kalau malam hari tidak terkena cahaya matahari, kita gak bisa menyalahkan kenapa malam hari itu gelap gitu. Ya, solusinya hadirkan sebuah lampu. Ya kan bisa memunculkan cahaya, jadi kan terang gitu. Oke, lanjut lagi ke jalan. Nah, semakin banyak pergesekan, bukan hanya ban saja yang menipis, tapi aspal juga bisa terkelupas. Walaupun itu minim. Jadi mbak-mbak, mas-mas, hindari kebut-kebutan dan rem dadakan gitu. Dan satu hal yang paling pokok nih, permasalahan mengapa jalan itu berlubang. Ya, adanya air hujan gitu. Adanya air hujan yang menggenang gitu. Tapi jangan salahkan air hujannya gitu. Karena setiap tahun kan pasti datang hujan gitu. Seperti analogi siang dan malam tadi yang saya contohkan gitu. Jadi seharusnya kita menghadirkan solusi saluran pembuangan air. Soalnya banyak nih jalan-jalan yang gak dikasih saluran air di pinggirnya gitu. Sehingga jalan tersebut ketika ada hujan, jalan tersebut tergenangi oleh air gitu. Kita bayangkan saja jalanan seperti itu. Nah, hal yang begini kan seperti kolam kan ya. Jadinya air itu tidak bisa ngalir gitu. Sana tinggi, situ tinggi gitu. Maka menggenang seperti kolam. Ini perhatikan ya, geng. Ini tanah itu ada ceklongannya. Jadi ya air kemungkinan menggenang dari situ dan
membuat aspal itu menjadi retak gitu dan rusak gitu. Misalkan ini dibuat saluran air lah, biar air tersebut bisa mengalir gitu. Nah, nggak akan terjadi yang namanya seperti itu, geng, gitu. Jadi tolong kawan, masih pemerintah terutama lihat itu kan ada anggelan, jadi ada ondakan sedikit, jadi air itu tadi nggak bisa turun gitu ke bawah gitu. Padahal jikalau dikasih sedikit ya airnya itu nggak akan menggenang ke sini aslinya gitu. Nah, akibat air menggenang, nah jadinya aspal itu seperti ini akibatnya gitu. Nah, ini juga nggak dikasih itu, walaupun di sana masih ada itu kan. Tapi kan seharusnya kan ya sisi samping itu lebih direndahkan, bukan ditinggikan seperti itu ya, geng ya. Nah, hal ini tuh sangat salah gitu. Sangat salah. Mungkin bisa ajukan ke pemerintah juga ya, geng, tentang hal ini. Kita sama-sama peduli, jangan menguatkan ego kita masing-masing ya. Padahal jalan ini sangat berguna untuk kita gitu. Kalian lihat sendiri bagaimana jalan itu rusak ya, karena akibat benturan ini nggak ada ruang di sampingnya, tanah semua tinggi gitu. Nah, rusak seperti itu kan bisa dilihat sendiri, fakta sangat hancur ya kan. Ini menggenang. Oke, semua pada paham kan nih, mengapa kita juga harus perhatian pada jalan gitu. Hadirkan jiwa nasionalisme kalian yang bisa menyalurkan hal ini kepada pemerintah yang bersangkutan. Mohon bantuannya deh, usulkan pengadaan saluran air di jalanan, karena banyak nih jalan-jalan yang kurang diperhatikan dan jarang ada saluran airnya. Oke, sampai di sini saja nih guys pembahasan kali ini. Semoga kalian yang mendukung channel ini diberikan kesehatan, rezeki, pahala, dan masuk surga deh. Silahkan subscribe, like, dan komen cantuman dua saran kalian yang baik untuk negeri kita, dan yang mau ikutan di komunitas Bila DQ bisa japri di IG Bila DQ.